langsung aja kita tubruk Bang Iannya untuk bertanya-tanya. Bang Ian, kira-kira apa namanya ya, untuk berbudidaya lobster ini gimana sih Bang? Yang paling utama sih yang harus kita sediain itu kolamnya kan. Cuman untuk standarnya itu misalkan mau budidaya satu set indukan itu isikan 10 ekor. Nah itu minimal kolamnya itu 1 meter persegi, jadi 1 kali 1 kali 1 persegi itu kan, itu udah maksimal banget. Terus apa aja kan di dalam kolam itu? Yang pertama shelter itu kan untuk dia bersembunyi, diusahakan shelter ini jumlahnya lebih banyak sedikit dari jumlah lobster. Nah dan posisinya itu bisa ditaruh di tengah-tengah. Kenapa di tengah kan? Itu kalau dia misalkan ganti kulit atau molting, pasti dia itu ke pojok-pojok, ke sudut-sudut tempat si kolamnya itu, sudut kanan atau kiri, pokoknya di sudut deh. Kalau tengah itu cuman buat ngumpetnya dia aja shelter itu. Nah selanjutnya yang harus disediakan itu mesin aerator minimal ya, yang gelembung itu minimal aerator, cuman lebih bagus lagi double aerator dan mesin filter. Terus jangan lupa juga kita sediakan kayak ikan-ikan kecil, fungsinya itu untuk memakan kayak sisa makanan si lobster dan makan kayak encu, atau encu kan, yang jentik nyamuk. Nah nyamuk. Itu juga kita harus pikirkan kan ya, untuk betul. Selebihnya sih kayak tanaman air itu cuma opsional aja, untuk pilihan aja sih selebihnya itu. Oh gitu. Jadi untuk mulai budidaya ini kita harus menyiapkan media dulu gitu ya. Betul, medianya. Jadi kalau kita media udah siap, baru kita apa namanya kita coba mulai budidaya. Indukan per set gitu ya, betul, yang betul, jumlah betul. tadi 10 itu. Iya minimal. Jadi awal kita tuh untuk berbudidaya itu ya intinya medianya dulu disiapkan, seperti kolam tadi yang dibilang Bang Ian, kolam shelter buat tempat persembunyiannya ya, ikan-ikan kecil buat menghindari jentik nyamuk, itu aja sih. Dan diperhatikan juga tinggi air. Oh air juga ngaruh, air ya. Tinggi air. Jadi maksimal itu kalau di farm saya di sekitar 20 cm itu udah maksimal banget. Kenapa saya pakai segitu? Namanya listrik kita nggak ada tahu kan? Iya tuh. Entah mati lampu lama atau sebentar. Nah untuk air segitu itu misalkan mati lampu, si lobster ini akan naik ke shelter. Jadi langsung ngambil udara langsung ke atas. Kalau airnya terlalu tinggi dia nggak akan kuat, pasti mati. Untuk selanjutnya biasanya untuk makannya ya, untuk makan itu saya saranin sih sehari 2 kali, di sore sedikit dan malam itu lebih banyak sedikit. Jadi dia makannya nggak banyak kalau lobster. Oh, jadi malam itu lebih banyak. Malam lebih banyak. Perkiraan jam 7 malam itu lebih banyak, nggak apa-apa. Cuman kita perhatikan lagi. Kalau misalkan hari ini misalkan ngasihnya sekian, kalau misalkan terlalu banyak berarti besok kurangin. Gitu aja. Tapi untuk pangannya itu kira-kira banyak atau dia sedikit, 5% dari bobot tubuhnya. Misalkan si lobster ini beratnya 30 gram, nah 5%-nya berapa? maaf nih Bang Iwan, itu kalau untuk pangannya apa aja ya? Bisa pakai pelet tenggelam, toge, terus kentang, cuman kalau toge direbus sebentar, potong kecil-kecil kasih. Kalau kentang cuci bersih, dicacap potong kecil-kecil kasih. Kalau mau pakai pelet, bisa pakai pelet yang tenggelam tuh, pelet apapun itu. Pokoknya intinya kalau pelet tuh yang harus tenggelam ya. Karena dia mungkin tadi Bang Iwan bilang dia nggak bisa naik ke atas gitu ya. Makanya dia nggak seperti kayak ikan, kalau nggak salah ikan kan bisa naik-naik ke atas. Dia enggak. Yang penting makannya di bawah, dimakan sama dia. Ya, jadi mungkin cukup segitu dulu dari lobster balap Bang Iwan, Bang Ian, maaf salah.